Hai guys, sebelum kita mulai video ini, buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dulu ya guys. Karena setiap kelipatan 5.000 subscriber, kita akan bagi-bagi giveaway. Gratis guys, jadi jangan lupa subscribe ya guys. Thank you. Halo guys, selamat datang kembali di channel aku. Dan di video kali ini kita akan ngebahas kembali tentang komisi affiliate Tokopedia ya guys ya. Nah, terhitung tanggal 18 April 2022, besaran komisi untuk program Tokopedia Affiliate itu ada perubahan ya guys ya. Jadi, kalau yang sebelumnya si komisi Tokopedia Affiliate itu flat di 10% untuk setiap kategori produknya ya guys ya. Nah, di updatean terbaru ini besaran komisinya berubah guys, jadi nggak flat 10% dan maksimal 100.000 lagi, tapi besaran komisinya itu tergantung dari kategori produknya guys. Kemudian untuk maksimal nominal rupiahnya pun tidak lagi 100.000 tapi menjadi 50.000 guys. Kali ini aku akan coba kasih tahu kalian satu persatu per kategori berapa sih besaran komisi terbaru dari Tokopedia Affiliate Program ini ya guys ya. Kemudian setelah itu aku juga akan kasih tahu kalian beberapa komentar dari para afiliator dari Tokopedia Affiliate Program ini di salah satu grup komunitas afiliator Tokopedia ya guys ya. Nah, seperti apa sih komentar mereka tentang perubahan ini? Oke guys, langsung aja ya kita coba lihat satu persatu tiap kategori. Sekarang jadi berapa sih besaran komisinya ya guys ya? Oke guys, yang pertama ada kategori makanan dan minuman. Nah, untuk kategori makanan dan minuman ini komisinya masih sama seperti sebelumnya ya guys ya, sebesar 10%, tapi maksimalnya berubah jadi 50.000 ya guys ya, jadi nggak 100.000 lagi. Jadi untuk semua kategori maksimalnya semuanya total berubah jadi 50.000 ya guys ya, nggak jadi 100.000 lagi. Nah, itu tadi ya untuk kategori makanan dan minuman, yaitu masih tetap sama 10%. Jadi semua jenis makanan dan minuman yang masuk ke kategori makanan dan minuman itu 10%. Kemudian untuk kategori kecantikan, fashion, dan rumah tangga itu sekarang menjadi 8% guys, nggak jadi 10% lagi. Kemudian setelah itu ada kategori kesehatan, ibu dan bayi. Nah, ini menjadi 5% ya guys ya. Nah, kemudian selanjutnya ada kategori olahraga dan hobi guys. Nah, olahraga dan hobi ini menjadi 3% ya guys ya. Nah, kemudian untuk yang selanjutnya itu ada kategori handphone, tablet, otomotif, dan elektronik. Itu komisinya jadi 1% ya guys ya. Dan itu untuk kategori yang memiliki persentase komisi yang paling kecil ya guys ya. Jadi secara nggak langsung kalau aku lihat sih untuk kategori produk yang mahal itu justru komisinya yang paling kecil ya guys ya. Tapi kalau makanan dan minuman itu kan rata-rata dibandingin dengan kategori lain, mungkin makanan dan minuman itu kategori dengan harga produk yang paling murah ya guys ya, apalagi dibandingin dengan kategori handphone, tablet, otomotif, dan elektronik ya guys ya. Kemudian yang terakhir, untuk kategori lainnya di luar kategori-kategori yang telah aku sebutin tadi itu komisinya 2% ya guys ya. Jadi dapat dilihat di sini untuk kategori yang persentase komisinya paling besar itu ada di makanan dan minuman. Kemudian yang paling kecil itu ada di kategori handphone, tablet, otomotif, dan elektronik ya guys ya. Nah, itu dia guys persentase komisinya ya untuk yang terbaru sekarang dari Tokopedia Affiliate Program. Nah, selain itu untuk nilai komisi maksimalnya pun udah nggak jadi 100.000 lagi ya guys ya, sekarang jadi maksimal 50.000 gitu. Jadi turun ya guys ya, secara persentase turun, secara nilai komisi maksimalnya pun, secara rupiah pun itu ikut turun ya guys ya. Jadi gimana guys? Menurut kalian pendapatnya gimana guys? Coba tulis di kolom komentar ya, kita saling sharing aja gitu. Aku juga pengen tahu pendapat-pendapat kalian tentang besaran komisi terbaru ini gitu ya. Nah, terus buat kalian yang baru mau daftar di Tokopedia Affiliate Program ini, gimana komentarnya dengan kondisi besaran komisi dan persentase komisi yang terbaru ini ya? Gimana guys? Masih mau ikut atau mikir-mikir dulu, atau
coba lihat situasinya dulu, atau mungkin nunggu updatean terbaru lagi, atau ya udah biasa aja gitu. Mau berapapun komisinya, kalian mau coba tetap ikut gitu. Nah, oke guys, itu dia ya untuk besaran-besaran persentase komisi dari setiap kategorinya dan nilai maksimal untuk komisinya. Nah, sekarang aku juga mau kasih lihat kalian gimana sih komentar dari beberapa afiliator yang aku lihat di salah satu komunitas afiliator Tokopedia ya guys ya. Oke guys, kita langsung aja ya, kita lihat satu persatu. Ini beberapa aja ya guys ya, aku nggak akan baca semuanya atau perlihatkan semuanya karena mungkin terlalu banyak ya guys ya. Minimal kita tahu para afiliator sekarang itu rata-rata apa sih komentarnya terhadap besaran komisi yang terbaru ini gitu. Di sini aku akan coba bacakan, tapi di sini nanti namanya kita hide ya guys ya untuk menjaga privasi. Oke, yang pertama kita baca. Ini ada salah satu komentar dari salah satu afiliator ya. Sebelum ikut affiliate emang udah suka share link diskonan atau promoan. Jadi walaupun komisi kecil kayaknya bakalan tetap nge-share link deh. Aku jarang cek komisi share link, lupakan share link, lupakan. Kalau dapat komisi berarti bonus. Oh, jadi mungkin beliau maksudnya sebagai sampingan aja, iseng-iseng gitu. Jadi dapat komisi syukur, nggak pun ya nggak apa-apa gitu kan. Jadi dia senang aja nge-share linknya gitu. Ya siapa tahu nyantol ada yang beli gitu kan. Nggak pun nggak jadi masalah gitu. Kemudian yang selanjutnya kita lihat ada apa lagi ya guys ya. Apa cuma saya Tokopedia affiliate nggak pernah cuan? Kalau itu mungkin bisa diperdebatkan ya guys ya. Karena mungkin tergantung juga gitu. Kalau banyak yang beli dari link kita ya mungkin cuan, kalau enggak ya. Karena ada juga kasus sampai beratus-ratus link tapi nggak ada yang beli juga gitu. Ada juga yang kayak gitu, mungkin maksudnya kayak gitu ya, Tokopedia affiliate nggak pernah cuan. Dia mungkin udah share banyak link tapi nggak ada yang nyantol gitu kan. Terus kemudian sementara vakum dulu, percuma dilanjutin cuma 1%, mau promo makanan dan minuman kayaknya berat. Mungkin dia biasanya nge-share link produk yang harganya lumayan ya kan, biar dapat komisinya juga gede gitu. Tapi kayak contoh tadi ya, kayak handphone, tablet, dan lain-lain di kategori itu kan harganya lumayan ya guys ya, bisa jutaan, puluhan juta gitu kan. Terus sekarang berubah dari awalnya 10% jadi 1% gitu. Kan jauh banget gitu kan. Terus dia kalau harus putar haluan jadi promo makanan dan minuman ya kayaknya berat juga, emang iya sih. Terus marketnya juga kan dia harus ganti, yang biasanya dia masuk ke market yang pembeli alat-alat elektronik, handphone, laptop dan sebagainya gitu. Terus sekarang harus nge-share makanan dan minuman ya berat juga gitu kan. Selanjutnya ya, padahal lumayan banget, ibarat baru metik buahnya, malah ditebang pohonnya. Mungkin dia baru mulai gitu kan, ikutan join Tokopedia Affiliate Program, baru enak beberapa saat dapat komisi 10%. Terus kemudian belum lama, lah kok jadi mengecil gitu hasilnya, maksimal 100.000 jadi 50.000. Terus asalnya mungkin dari kategori yang 10% sekarang berubah gitu jadi 1% atau 3% atau 2% kan. Kemudian selanjutnya, sesuai perkiraan saya semenjak gabung affiliate Tokped, komisi akan menjadi 50. Saya pribadi tidak merasa aneh atau heran bila komisi turun ke komisi maksimal 50. 100-200 per produk itu memang terlalu besar, yang jualan aja tidak bisa mendapat cuan segitu. Ya bisa jadi sih guys ya, itu mungkin ada benarnya juga ya. Mungkin yang jualan atau seller Tokopedia dia nggak ngambil untung sampai sebesar itu kan. Misalkan dia ngambil untung sampai 100-200 ribu. Sedangkan para afiliator atau yang ikut program affiliate dengan nge-share aja dia bisa mendapatkan 100-200 ribu gitu. Makanya dia udah curiga dari awal ya si yang komen ini gitu. Kalau ini tuh pasti nggak akan nggak akan selamanya kayak gini gitu, udah nggak aneh gitu, pasti suatu saat dia udah memprediksi pasti ini bakal ada perubahan gitu guys. Kemudian selanjutnya, udah komisi kecil dicurigai terus. Oh yang ini mungkin ada beberapa atau nggak beberapa sih, mungkin banyak juga ya di antara
para di antara kita yang ikut affiliate program Tokopedia gitu, si akunnya itu di ban gitu atau di suspend gitu gara-gara dicurigai melakukan kecurangan gitu kan, atau tidak memenuhi standar atau ketentuan yang berlaku gitu. Jadi mereka harus hubungi Tokopedia Care dulu untuk memulihkan atau mereview ulang gitu kan. Kadang-kadang ada juga yang beberapa, kalau aku lihat ya, yang ngerasa nggak pernah berbuat kecurangan pun kena ban gitu kan. Kebanyakan bilangnya kena ups gitu, OOPS gitu kan. Lah, tiba-tiba kok dinonaktifkan gitu kan akunnya, padahal nggak melakukan apa-apa. Akhirnya mereka harus kontak ke Tokopedia Care dulu untuk mempertanyakan atau mencoba mereview ulang gitu, biar si akunnya kembali normal gitu ya guys ya. Kemudian komen selanjutnya, ya padahal baru gabung 2 mingguan udah turun aja. Sebelumnya main Shopee Affiliate tapi tergiur komisi Tokopedia Affiliate. Yang punya akun ini baru gabung 2 mingguan karena tergiur komisi Tokopedia Affiliate yang lumayan besar ya guys ya. Kemudian selanjutnya, seru juga ya guys ya baca-baca kayak gini. Kalau kemarin serius share, sekarang ya iseng-iseng aja. Kalau ingat ya share, kalau enggak ya udah. Ya jadinya gitu ya guys ya, gara-gara komisinya turun jadi orang juga mau nggak mau gitu nge-share-nya. Jadi males juga gitu buat sebagian kan. Yang biasanya dapat 10% mungkin sekarang jadi turun jadi 3%, 2%, 1%, 8% gitu. Yang biasanya dapat maksimal 100.000 sekarang jadi 50.000. Jadi mau nggak mau gitu kan nge-share-nya juga gitu. Jadi bukannya updatean terbaru ini menambah semangat, tapi justru menurunkan semangat mereka untuk nge-share ya guys ya. Kemudian selanjutnya, dengan ini saya menyatakan out. Oh ini mungkin yang kecewa berat ya guys ya. Tidak, mungkin dia nggak nyangka kalau sekarang gitu dengan updatean terbaru ini turun drastis gitu besaran komisinya. Kemudian selanjutnya mundur teratur. Nah ini juga sama ya guys ya, mungkin ya udahlah, udahan aja gitu kan. Kemudian yang selanjutnya, kalau udah kayak gini kita kerja buat Tokped, pindah Shopee gas. Jadi ini mungkin dia karena kecewa dengan besaran komisi terbaru dari Tokopedia, ya udah mungkin dia mau pindah ke Shopee Affiliate gitu. Aku di Shopee Affiliate dapatnya kecil-kecil mulu, aku masih bertahan di Tokopedia Affiliate. Nah ini beda lagi ya guys ya. Kalau yang tadi kecewa karena Tokopedia Affiliate turun komisinya, nah ini justru dari Shopee Affiliate dia malah mau tetap bertahan di Tokopedia Affiliate walaupun dengan kondisi si komisinya sekarang turun ya guys ya. Jadi ya ada juga yang tetap mau bertahan gitu. Kemudian selanjutnya, ya parah kayaknya elektronik deh, masa cuma 1%? Ya iya juga sih gitu kan. Kita nge-share jualan yang harganya produknya jutaan, puluhan juta, terus dapatnya cuma 1% gitu kan. Kemudian selanjutnya, kalau mau dapat untung 10% dari barang elektronik, berarti kita harus ikut jualan langsung, jangan cuma nawarin dagangan orang. Kemudian selanjutnya, lama-lama kayak Shopee nih. Emang Shopee kayak gimana ya guys ya? Aku belum tahu sih kalau Shopee kayak gimana secara detailnya. Kalau yang mau share, boleh tulis di kolom komentar aja ya guys ya. Aku juga mau tahu kalau Shopee itu kayak gimana gitu. Kemudian yang selanjutnya, gerak-gerik dari awal sudah kelihatan, hahaha. Mungkin dari awal dia juga udah curiga sih, masa sih 10% terus gitu dibandingin mungkin dengan Shopee gitu kan. Kemudian selanjutnya, bukan meningkatkan kinerja tapi justru malah pada loyo dengan komisi terbaru. Ya mungkin kayak tadi ya guys ya, yang biasanya semangat nge-share, semangat promosiin, terus tiba-tiba dengan updatean terbaru ini ya gitu. Yaudah deh, mau nggak mau gitu kan. Kalau lagi mau nge-share, kalau enggak ya udah nggak usah gitu kan. Lagian juga komisinya kecil gitu kan, mungkin kayak gitu ya. Terus selanjutnya udah mah turun 50.000, perjuangan harus tepat, capek banget. Ya gitu deh. Kemudian yang selanjutnya, mendingan mah komisi dikit nggak apa-apa, tapi asal sistemnya kayak Shopee gitu. Kalau ngandelin produk yang di-share, yang kejual ya susah lah. Dengan ini saya pamit. Oke,
Ada juga yang pamit ya guys ya, mundur secara teratur. Kemudian siap-siap kerja bakti. Ya kalau untuk yang 1% sih mungkin iya ya. Terus selanjutnya aku masih dibatasi nyimak dah. Oh ini yang ke-ban kali ya guys. Terus selanjutnya fokus oren aja dah. Sama ya. Lumayan banyak juga ya yang berpindah haluan ke oren kalau dari komen-komen di sini. Nah, mungkin segitu aja ya guys ya. Beberapa komentar dari afiliator Tokopedia atau orang-orang yang ikut affiliate program dari Tokopedia. Nah, dari sini kita mungkin udah dapat gambarannya ya guys ya. Apakah mereka biasa aja ataukah mendukung dengan perubahan ini atau mungkin kecewa gitu kan. Dari komen-komen tersebut mungkin secara sampel bisa menggambarkan gimana perasaan dari para affiliate di Tokopedia-nya ya guys ya. Nah oke guys, mungkin segitu aja ya untuk video kali ini. Itu dia guys, besaran komisi terbaru dari Tokopedia Affiliate Program dan beberapa komentar dari para afiliator atau orang-orang yang ikut di program Tokopedia Affiliate-nya ya guys ya. Buat kalian yang mau ikut komentar, bisa kalian tulis di kolom komentar ya guys ya. Oke, mungkin segitu aja ya guys ya. Kita lihat aja untuk kedepannya apakah akan ada perubahan lagi atau tetap dengan besaran komisi yang sekarang ya guys ya. Jangan lupa untuk tetap ikutin updatean terus dari channel ini ya guys ya. Dan sampai jumpa di video berikutnya.